cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan bikin kejutan. Minggu lalu dia meluncurkan program televisi Dari Pendopo di kanal YouTube-nya. Di acara 20 menit itu dia bercerita tentang kebijakan Pemprov DKI di Kepulauan Seribu. Nampaknya itu akan menjadi program rutin yang akan terus dikembangkannya. Para pendukung Anies tentu saja melontarkan banyak puja-puji. Harus diakui, gaya Anies bicara dan menjelaskan memang hebat. Kalau dia nanti sudah selesai dari jabatan gubernur, saya sarankan dia menjadi presenter. Dia bicara tanpa dibantu teks, tapi penuturannya sangat lancar, artikulatif, dan meyakinkan. Namun sebaliknya tak sedikit kritik berdatangan. Program itu dianggap sebagai strategi untuk membangun pencitraan Anies menuju Pilpres 2024. Sebagian menganggap Anies baiknya konsentrasi saja dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta daripada menjadi YouTuber semacam itu. Saya, tentu Anda tahu, menentang Anies. Tapi saya paham bila Anies merasa perlu meluncurkan sebuah program di YouTube. Itu adalah langkah yang sah dan tidak perlu dinyinyiri. Kalaupun itu menggunakan dana APBD, itu pun lazim sebagai bagian dari kerja public relations. Jadi menurut saya tidak ada yang harus dikritik dari kehadiran program Dari Pendopo itu sendiri. Anies sadar betul dan keahlian bicara dan menata kata-kata. Dan dengan program itu ia berusaha bicara pada publiknya. Hanya saja setelah mengungkapkan itu semua, saya harus katakan untuk ke depan program ini bisa menjadi bumerang buat Anies. Anies kan jelas ingin mengangkat image dia. Dia selama ini harus melawan serangan kanan kiri. Dia mungkin merasa sudah tidak bisa lagi mengandalkan bicara kepada publik melalui media massa. Bahkan saya menduga tim Anies sebenarnya sudah menggelontorkan dana kepada media agar media bersedia memberitakan hal-hal positif mengenai dirinya. Itu lazim dilakukan. Jadi kalau Anda membaca sebuah berita di media yang menggambarkan Anies dengan cara yang sepenuhnya positif, Anda layak curiga bahwa itu bukan berita yang ditulis murni oleh wartawan. Sangat mungkin berita positif tentang Anies adalah berita berbayar. Istilahnya native advertising. Tapi rupanya ini pun sekarang sudah tidak cukup. Tidak mungkinlah Anies membayar media untuk menyajikan monolog selama 20 menit sesuai dengan yang ia inginkan. Itu pasti mahal dan tetap tidak bisa sepenuhnya dikendalikan Anies. Karena itulah dengan meluncurkan Dari Pendopo, Anies berusaha mengontrol bagaimana dia ditampilkan. Dalam pernyataan pada media, Anies memang menyatakan bahwa salah satu tujuan kanal YouTube itu adalah untuk melengkapi informasi terkait kinerjanya sebagai Gubernur DKI yang dinilainya kerap disebarkan secara tidak lengkap. Ia berdalih selama ini ia tak mampu untuk menjelaskan secara rinci soal kinerjanya sebagai gubernur jika diwawancara wartawan di lapangan ataupun juga di konferensi pers di hadapan awak media. Akibatnya, kata Anies, informasi yang dipaparkan kerap melenceng, bahkan rawan dipelintir oleh musuh-musuhnya. Jadi, program Dari Pendopo itu adalah cerita tentang kebijakan-kebijakan yang kita susun, prosesnya, latar belakangnya, tujuan, aspek-aspeknya, sehingga ini menjadi informasi yang lengkap, kata Anies. Kepada wartawan dia berjanji akan menjelaskan berbagai program yang dijalankan Pemprov DKI, dari pembangunan trotoar, integrasi, transportasi, dan juga program bantuan sosial terkait penanganan COVID. Banyak cerita-cerita di balik proses itu yang selama ini belum terceritakan keluar dan tidak bisa diceritakan kepada wartawan dalam perjumpaan langsung dan tidak bisa diceritakan melalui konferensi pers, ujar Anies. Pilihan topik pertama yang diangkat di program YouTube itu memang menunjukkan kecerdikannya. Dia bicara soal pembangunan di Kepulauan Seribu. Dia mengatakan bahwa terjadi kesenjangan pembangunan antara 5 daerah di Jakarta dengan Pulau Seribu. Terjadi kesenjangan sehingga Pulau Seribu nampak ditinggalkan. Ini misalnya terlihat dalam kondisi ketersediaan air bersih dan listrik. Karena itulah, kata Anies, dia berkomitmen untuk mensejahterakan Pulau Seribu. Yang menarik juga adalah dalam wawancara itu tampil lukisan Pangeran Diponegoro. Lukisan tersebut secara mencolok terlihat di samping Anies. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ini adalah upaya agar Anies dapat diidentifikasi dengan sosok pahlawan Jawa itu.
Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemimpin Muslim yang dengan gagah berani melawan pemerintah kolonial Belanda. Jadi singkat kata, melalui episode pertama dari Pendopo ini, Anies sedang membangun image sebagai pemimpin Muslim yang berani melawan kekuatan asing, peduli pada nasib rakyat yang tertinggal, dan secara terbuka dan santun menyapa rakyatnya. Sampai di sini upaya Anies terlihat layak dipuji. Tapi Anies dan timnya melupakan banyak hal. Bentuk kampanye satu arah semacam ini, walau mungkin terkesan efektif untuk sementara waktu, bisa berbalik arah bila mengabaikan pertarungan komunikasi yang terus berlangsung di ruang publik. Anies berdalih bahwa selama ini media massa tidak menyajikan informasi secara lengkap, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang salah. Ini adalah argumen yang mengada-ada. Anies memiliki image buruk karena kebijakannya memang buruk, dan dia tidak bisa menjelaskan kepada publik mengapa kebijakan menjadi sedemikian buruk. Ini bukan soal mispersepsi publik tentang Anies. Masyarakat menilai kinerja Anies buruk karena mereka melihat langsung bukti keburukan kinerja Anies, dan Anies tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Di episode pertama dari Pendopo ini, Anies memilih membahas kondisi Pulau Seribu. Ini adalah pilihan topik yang aman, tidak kontroversial, dan memang bisa membangun citra positif Anies. Namun masalahnya, topik ini tidak relevan dengan apa yang dibicarakan masyarakat. Masyarakat ingin tahu soal Formula E, soal sumur resapan, soal penanganan banjir, normalisasi sungai, rumah DP 0%, dan seterusnya. Itu yang mereka ingin tahu. Kalau Anies menuduh media sering tidak lengkap melaporkan tentang kebijakan-kebijakannya, dari Pendopo adalah cara yang tepat untuk menjelaskan duduk perkara sesungguhnya. Kalau sekarang Anies ternyata menghindar untuk membahas isu-isu yang menyangkut keingintahuan rakyat, masyarakat justru akan percaya bahwa memang ada masalah sedemikian besar dengan persoalan-persoalan itu sehingga Anies tidak mampu menjelaskannya secara terbuka kepada masyarakat. Dari Pendopo jadinya akan terlihat sebagai sekedar program propaganda Anies yang hanya bicara tentang hal-hal positif. Kalau itu terus terjadi, program itu tak akan memiliki kredibilitas. Anies akan dipandang sebagai pemimpin yang tidak jujur, sehingga apapun yang dikatakan Anies tidak akan dipercaya. Bila dari Pendopo ingin dijadikan sarana komunikasi Anies untuk menjangkau publik dan membangun popularitas dan elektabilitasnya menuju Pilpres 2024, ada sejumlah hal yang sebaiknya dilakukan. Pertama, pilihlah topik-topik yang menjadi perhatian luas dan menyangkut kepentingan masyarakat. Kedua, jangan menghindar dari isu-isu yang nampak sensitif. Bicarakanlah semua isu penting secara terbuka. Ketiga, bicaralah dengan cara yang bisa dipercaya, jujur, dan tidak menomorsatukan sekedar image. Keempat, jelaskan secara cukup mendalam sehingga masyarakat paham persoalan yang sebenarnya dihadapi. Keinginan Anies untuk bicara langsung pada masyarakat harus dihargai. Namun Anies harus sadar, yang penting bukanlah keahlian bicara dan menata kata-kata. Yang terpenting adalah bicara tentang persoalan-persoalan yang nyata di tengah masyarakat dan tentang bagaimana Anies sebagai seorang pemimpin menanganinya. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.